Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wa ala wa afa amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai sanjungan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan ini dan bulan yang mulia ini Allah masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua, semoga salawat kita selalu mengalir ke hariban baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada bulan ini kita memperingati kelahirannya. Semoga dengan adanya peringatan ini kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Rasulullah SAW menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, panglima perang, dan banyak lainnya. Jadi, sangat pantas jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah SAW sama manusia dengan kita, tentulah yang menjadi contoh, beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah SAW sebagai manusia juga perlu tidur. Namun, tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Jika Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilan bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga datang ke dunia ini untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah SAW begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat manusia. Namun, dalam perjuangan Rasulullah SAW selalu mengedepankan keluruhan tata krama, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang pendakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam berkehidupan keluarganya juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati anak-anaknya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah SAW sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya, karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Demikianlah pidato singkat tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya peringatan Maulid ini bisa menjadi teladan kepada kita
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.